Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andri Zainal, SEMSI AKC APHD, selaku dosen pembimbing mata kuliah kepemimpinan. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang 15 gaya kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya S1 Adawiyah. Nama saya Laila Nafizah Rahab. Nama saya Mutiara Jihan Daulay. Baiklah, sekarang kita masuk ke pemateri pertama, yaitu Laila. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan autokratis. Pro dan kontranya. Pro, keputusannya cepat, pemimpin membuat keputusan tanpa banyak konsultasi, ideal dalam situasi kritis. Struktur yang jelas, tugas dan peran ditentukan dengan tegas, memudahkan pelaksanaan. Fokus pada hasil, bawahan dapat berkonsentrasi pada tugas yang diberikan. Kontranya, rendahnya motivasi, bawahan merasa tidak berdaya dan kurang terlibat. Kekakuan lingkungan kerja bisa terlalu terstruktur, menghambat kreativitas. Potensi intimidasi, pemimpin autokratis sering dianggap arogan dan tidak memberikan kritik. Gaya kepemimpinan autokratis paling tepat diterapkan dalam situasi dan konteks kritisnya politik. Pemimpin seperti Soeharto dan Lee Kuan Yew mengutamakan pendekatan ini untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat, menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Yang kedua, proyek mendesak. Dalam perusahaan yang menghadapi tenggat waktu ketat, pemimpin autokratis dapat mengambil ahli keputusan untuk memastikan efisien dan fokus pada hasil. Tiga, lingkungan militer. Dalam konteks militer, gaya ini diterapkan untuk memastikan kepatuhan dan disiplin yang ketat di antara anggotanya. Beberapa contoh situasi di mana gaya kepemimpinan autokratis diterapkan meliputi militer, di mana disiplin dan kepatuhan sangat penting. Industri manufaktur, untuk memastikan efisien dan produktif tinggi. Organisasi birokrasi, di mana kepemimpinan memiliki otoritas penuh dalam mengambil keputusan. Contoh orang yang melakukan gaya kepemimpinan autokratis itu Napoleon Bonaparte, pemimpin militer revolusi Prancis, terkenal karena gaya kepemimpinan yang autokratis. Berikut gambar orangnya. Yang kedua itu gaya kepemimpinan demokratis. Pro-nya, pertama, seperti meningkatkan partisipasi anggota, menciptakan komitmen dan mendorong inovasi melalui masukan. Kedua, anggota tim cenderung merasa lebih nyaman dan percaya pada pemimpin yang terbuka dan transparan, sehingga membuat antara pemimpin dan tim menjadi lebih solid. Kontranya, termasuk potensi mengambil keputusan yang sangat lambat dan risiko konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kedua, jika pemimpin tidak cukup kuat dalam menetapkan batasan atau aturan, gaya demokrasi dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan arah tujuan. Gaya kepemimpinan demokratis paling tepat diterapkan dalam situasi dan konteks. Pertama, rapat tim. Pemimpin mengadakan sesi brainstorming untuk mengumpulkan ide-ide dari anggota tim sebelum membuat keputusan strategis seperti yang dilakukan oleh Jack Ma di Alibaba. Yang kedua, proyek kolaboratif. Dalam proyek yang melibatkan dalam banyak departemen, pemimpin mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam merencanakan dan memastikan setiap suara didengar. Beberapa contoh situasi di mana gaya kepemimpinan demokratis diterapkan meliputi: yang pertama, pendidikan. Kepala sekolah yang menerapkan gaya ini mendorong partisipasi guru dan siswa dalam mengambil keputusan, meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, bisnis. Perusahaan yang mengadopsi kepemimpinan demokratis seperti Alibaba mengundang kontribusi dari karyawan untuk inovasi dan mengambil keputusan. Yang ketiga, organisasi non-profit. Pemimpin di sektor ini sering digunakan pendekatan demokratis untuk memastikan bahwa suara anggota didengar dalam program dan kebijakan. Contoh orangnya Jack Ma, pemimpin Alibaba Group, yang mendorong kolaborasi antara tim, membagi tanggung jawab, dan menghargai perbedaan latar belakang, budaya, dan pandangan. Berikut gambar orang Jack-nya.
Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Pro-nya, pertama, seperti memberikan otonomi tinggi kepada karyawan, mendorong kreativitas dan meningkatkan motivasi serta kepuasan kerja. Kedua, anggota tim diberikan kebebasan penuh untuk mengatur cara kerja mereka sendiri yang dapat menghasilkan inovasi dan ide-ide kreatif. Kontra, termasuk kurangnya struktur dan arahan potensi salinan antar anggota tim, serta tantangan dalam akuntabilitas tanpa pengawasan yang cukup. Kedua, kebebasan yang terlalu luas dapat menyebabkan kekurangan kontrol terhadap hasil dan tenggat waktu yang berpotensi menurunkan produktivitas. Gaya kepemimpinan laissez-faire paling tepat diterapkan dalam situasi dan konteks. Yang pertama, perusahaan startup. Pemimpin memberikan otonomi kepada tim untuk mengeksplorasi ide-ide dan inovasi mempercepat perkembangan produk. Kedua, industri kreatif. Dalam bidang desain dan seni, pemimpin membiarkan anggota tim mengajar kreativitas mereka tanpa batas yang ketat seperti yang dilakukan di agensi periklanan. Yang ketiga, tim R&D. Di departemen meneliti dan mengembangkan gaya ini memungkinkan anggota untuk bereksperimen dengan konsep baru tanpa pengawasan ketat mendorong inovasi. Jadi, beberapa contoh situasi di mana gaya kepemimpinan autokratis beberapa contoh situasi di mana gaya kepemimpinan laissez-faire diterapkan meliputi yang pertama, industri kreatif seperti desain, film, dan musik, di mana anggota tim membutuhkan kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide inovatif. Yang kedua, perusahaan startup. Pemimpin sering memberikan otonomi kepada tim untuk mempercepat perkembangan produk dan mendorong kreativitas. Yang ketiga, proyek konsultasi. Anggota tim dapat mencari solusi inovatif secara mandiri untuk masalah klien tanpa banyak intervensi dari pemimpin. Contoh orang yang melakukan gaya kepemimpinan laissez-faire. Andre Mellon, seorang pengusaha Amerika di tahun 1900-an yang menerapkan gaya kepemimpinan laissez-faire dengan memiliki manajer yang terampil dan mempercayai mereka untuk mengembangkan bisnisnya. Berikut gambar orangnya. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Pro-nya seperti meningkatkan motivasi, kreativitas, dan komitmen antar anggota tim, serta membangun budaya kerja yang positif. Yang kedua, pemimpin transformasional memberikan visi yang jelas dan inspirasi yang kuat sehingga mampu meningkatkan motivasi yang loyalitas tim. Kontranya, risiko jika diterapkan pada organisasi yang tidak siap untuk perubahan, serta tantangan dalam menjaga batasan profesional di antara anggota. Yang kedua, pendekatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun hubungan dan menginspirasikan perubahan yang bisa jadi tidak efektif di situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Gaya kepemimpinan transformasional paling tepat diterapkan dalam situasi dan konteks. Yang pertama, inovasi teknologi. Steve Jobs di Apple mendorong tim untuk berpikir kreatif dan berinovasi, menghasilkan produk yang mengubah industri teknologi. Yang kedua, pengembangan perusahaan. Bill Gates di Microsoft menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif, mendorong karyawan untuk mencapai visi bersama. Beberapa contoh situasi di mana gaya kepemimpinan transformasional diterapkan meliputi yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau HR. Pemimpin transformasional berperan sebagai agen perubahan, merencanakan dan menerapkan strategi dan untuk meningkatkan budaya organisasi. Pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pemimpin transformasional mengembangkan potensi siswa dan staf, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Yang ketiga, bisnis dan organisasi. Mereka memotivasi tim untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Contoh orang yang melakukan gaya kepemimpinan transformasional itu Steve Jobs. Memiliki visi untuk mengejar mimpinya, membuat keputusan sulit dan
mempengaruhi orang di seluruh dunia. Yang kelima, gaya kepemimpinan transaksional. Pro-nya, strukturnya jelas, menetapkan tujuan dan harapannya spesifik sehingga anggota tim tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, motivasi melalui reward dan punishment, memotivasi kinerja dengan sistem penghargaan untuk mencapai dan hukuman untuk kegagalan. Yang ketiga, efisien operasional, cocok untuk situasi yang melakukan pencapaian hasil cepat dan terukur. Kontranya, kurang mendorong kreativitas, fokus pada hasil jangka pendek dapat menghambat inovasi dan pengembangan jangka panjang. Ketergantungan pada insentif internal, anggota mungkin hanya bermotivasi oleh imbalan bukan oleh komitmen intrinsik. Risiko stagnasi dapat menyebabkan budaya kinerja yang monoton dan kurang adaptif terhadap perubahan. Gaya kepemimpinan transisional paling tepat diterapkan dalam situasi dan konteks jaringan makanan cepat saat McDonald sering digunakan sebagai contoh kepemimpinan transisional dalam bisnis. Kedua, tim penjualan. Banyak industri sering mengandalkan kepemimpinan transisional untuk memotivasi karyawan mereka. Yang ketiga, call center juga sering menggunakan gaya kepemimpinan transisional untuk mengelola karyawan. Yang keempat, pelatihan olahraga. Pelatihan olahraga merupakan contoh yang baik dalam kepemimpinan transisional. Mereka memotivasi atletnya untuk menerapkan disiplin dalam latihan dan menanamkan komitmen tinggi untuk berusaha. Yang kelima, perusahaan besar. Banyak perusahaan besar memiliki banyak pemimpin transisional yang meminta kepatuhan terhadap sistem di perusahaan. Beberapa contoh situasi di mana gaya kepemimpinan transisional diterapkan meliputi: yang pertama, manufaktur, di mana efisien dan pencapaian target produksi sangat penting. Yang kedua, layanan pelanggan, untuk memastikan standar layanan terpenuhi melalui insentif bagi karyawan. Yang ketiga, pendidikan, dalam pelatihan di mana peserta diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kinerja mereka. Berikut contoh orang yang melakukan gaya kepemimpinan transaksional. Vince Lombardi, pelatihan olahraga yang dikenal dengan gaya kepemimpinan transisional dengan strategi yang militan dan rantai komando yang melakukan dalam pengaturan tim. Gambar Vince Lombardi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yang 15 gaya kepemimpinan. Yang keenam, ada gaya kepemimpinan servant leader. Pro dari gaya kepemimpinan servant leader yaitu yang pertama, meningkatkan moral dan motivasi tim. Dengan merasa dihargai dan didukung, anggota tim cenderung lebih terlibat, produktif, dan loyal. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karyawan. Karyawan cenderung bertahan lebih lama dalam organisasi yang memiliki pemimpin yang melayani. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Dari membangun kepercayaan, kejujuran, integritas, dan empati yang ditunjukkan oleh pemimpin servant leader membangun kepercayaan yang kuat di antara anggota tim. Kontra dari gaya kepemimpinan servant leader, yang pertama, membutuhkan waktu, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan setiap anggota tim membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan. Yang kedua, bisa disalahartikan sebagai kelemahan. Beberapa orang mungkin terlihat sikap melayani sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang tegas. Dan yang ketiga, tidak efektif dalam situasi kritis. Dalam situasi yang sangat mendesak, gaya kepemimpinan yang lebih direktif mungkin lebih tepat. Situasi yang paling cocok diterapkan dalam gaya kepemimpinan servant leader, yang pertama, menekankan pada pengembangan karyawan. Perusahaan yang memiliki program pelatihan dan pengembangan yang kuat. Yang kedua, memiliki budaya kerja yang kolaboratif. Yang ketiga, memiliki tujuan jangka panjang. Dan yang keempat, bekerja di bidang yang membutuhkan motivasi. Contohnya, dalam startup di mana tim kecil bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ambisius, gaya kepemimpinan servant leader dapat menciptakan lingkungan yang inovatif dan kolaboratif. Contoh dari orang yang memiliki
memiliki gaya kepemimpinan servant leader yaitu Richard Branson. Richard Branson adalah pendiri Virgin Group, dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat peduli pada karyawannya. Dia menciptakan budaya perusahaan yang menyenangkan dan mendorong karyawan untuk mengambil risiko. Berikut gambar Richard Branson. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan situasional. Pro dari gaya kepemimpinan situasional yang pertama itu fleksibilitas. Fleksibilitas itu pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan tim dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, efisiensi. Dari efisiensi, gaya kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja tim. Kontra dari gaya kepemimpinan situasional, yang pertama, membutuhkan penilaian yang cermat. Yang kedua, bisa dianggap inkonsisten. Dan yang ketiga, membutuhkan keterampilan yang beragam. Situasi yang paling cocok diterapkan dalam gaya kepemimpinan situasional yaitu dinamis dan cepat berubah, memiliki tim yang beragam, dan menghadapi proyek-proyek yang kompleks. Contoh orang yang memiliki gaya kepemimpinan situasional yaitu Colin Powell. Colin Powell adalah seorang jenderal Amerika Serikat di bidang militer dan negarawan politik. Ia bekerja dengan berbagai individu mulai dari tentara hingga pemimpin nasional dari berbagai negara di seluruh dunia. Ia mendefinisikan gaya kepemimpinannya sebagai saya adalah pemimpin situasional dan saya menyesuaikan gaya saya dalam batasan tertentu dengan kekuatan dan kelemahan bawahan saya. Berikut gambar dari orang yang memiliki gaya kepemimpinan situasional yaitu gambar Colin Powell. Yang kedelapan, ada gaya kepemimpinan karismatik. Pro dari gaya kepemimpinan karismatik yaitu yang pertama, motivasinya sangat tinggi. Pemimpin karismatik mampu membangkitkan semangat juang dan dedikasi yang tinggi pada anggota tim. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Dari gaya kepemimpinan ini seringkali mendorong munculnya ide-ide baru dan kreatif. Yang ketiga, loyalitas tinggi. Pengikut pemimpin karismatik cenderung sangat loyal dan berdedikasi. Dan yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Pemimpin karismatik biasanya lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Kontra dari gaya kepemimpinan karismatik yang pertama, terlalu fokus pada pemimpin. Kadangkala, keberhasilan organisasi terlalu bergantung pada sosok pemimpin karismatik. Jika pemimpin tersebut tidak ada, organisasi bisa mengalami kesulitan dalam melanjutkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang kedua, kurangnya struktur. Dalam beberapa kasus, pemimpin karismatik kurang memperhatikan aspek struktural dan sistematis dalam organisasi. Yang ketiga, rentan terhadap kesalahan. Pemimpin karismatik sering mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan kepercayaan diri yang tinggi. Dan yang keempat, kultus kepribadian. Dalam beberapa kasus, pemimpin karismatik dapat menciptakan kultus kepribadian di dalam organisasi. Situasi yang paling cocok diterapkan dalam gaya kepemimpinan karismatik adalah yang pertama, membutuhkan perubahan besar. Seperti ketika organisasi sedang menghadapi tantangan besar atau perlu melakukan transformasi, kepemimpinan karismatik dapat memberikan energi dan semangat yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas dan inspiratif. Dan yang ketiga, membutuhkan kolaborasi dan kreativitas. Contoh penerapan kepemimpinan karismatik terdapat pada Steve Jobs di Apple. Steve Jobs dikenal sebagai sosok pemimpin karismatik yang berhasil mengubah Apple dari perusahaan yang hampir bangkrut menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Visinya yang kuat, kemampuannya untuk menginspirasi karyawan membuat Apple menjadi perusahaan yang inovatif dan selalu berada di garis depan teknologi. Berikut ini gambar Steve Jobs. Kesembilan, ada gaya kepemimpinan pelatihan. Pro dari gaya kepemimpinan pelatihan yaitu peningkatan kinerja, kedua motivasi yang tinggi, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat inovasi, dan yang kelima retensi karyawan. Kontra dari gaya kepemimpinan pelatihan itu yang pertama membutuhkan waktu, yang kedua membutuhkan keterampilan khusus, dan yang ketiga tidak semua orang responsif. Situasi yang paling cocok diterapkan dari gaya kepemimpinan pelatihan yaitu yang pertama berorientasi pada pengembangan karyawan, yang kedua memiliki pekerjaan yang kompleks, yang ketiga mengalami perubahan yang cepat, dan yang keempat memiliki tim yang mudah dan
provinsi. Contoh orang yang memiliki gaya kepemimpinan pelatihan yaitu Bill Gates. Bill Gates meskipun mungkin lebih dikenal sebagai seorang pengusaha, Bill Gates juga dikenal sebagai seorang pembelajar yang rajin. Dia mendorong karyawannya untuk terus belajar dan berkembang. Microsoft di bawah kepemimpinannya seringkali menjadi pionir dalam teknologi baru. Berikut contoh gambar dari Bill Gates. Dan ke-10 ada gaya kepemimpinan visioner. Pro dari gaya kepemimpinan visioner yaitu yang pertama menciptakan inspirasi dan motivasi, yang kedua fokus pada masa depan, yang ketiga pengambilan keputusan strategis, dan yang keempat kultur organisasi yang kuat. Kontra dari gaya kepemimpinan visioner yaitu yang pertama ada risiko yang tinggi. Visi yang terlalu ambisius dapat membawa risiko yang tinggi jika tidak dijalankan dengan hati-hati. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas. Yang ketiga, kesulitan dalam implementasi. Dan yang keempat, kurangnya fokus pada detail. Situasi yang paling cocok diterapkan dalam gaya kepemimpinan visioner adalah yang pertama memiliki perubahan yang pesat, yang kedua memiliki tujuan jangka panjang yang ambisius, yang ketiga membutuhkan inovasi, dan yang keempat memiliki budaya organisasi yang lemah. Contoh orang penerapan kepemimpinan visioner yaitu ada Elon Musk. Elon Musk di SpaceX memiliki visi untuk membawa manusia ke Mars dan membuat perjalanan luar angkasa menjadi lebih terjangkau. Visi ini telah menginspirasi banyak orang dan mendorong perkembangan teknologi luar angkasa. Contoh gambar orangnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Aisyah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan kawan saya. Itu yang ke-11 ada gaya kepemimpinan birokrasi. Pro dari gaya kepemimpinan birokrasi ini adalah konsistensi dan stabilitas. Dengan adanya aturan dan prosedur yang jelas, organisasi dapat berpartisipasi dengan stabil dan konsisten, mengurangi ketidakpastian. Struktur hierarki memungkinkan untuk penelusuran tanggung jawab yang jelas, sehingga memudahkan dalam menilai kinerja individu dan organisasi. Kontranya itu kekakuan, ketergantungan pada aturan, pada prosedur dapat membuat organisasi sulit beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan baru. Yang kedua, kurangnya inovasi. Karena terlalu fokus pada kepatuhan dan menghambat kreativitas dan inovasi, karena karyawan mungkin merasa terikat oleh aturan yang ketat. Yang ketiga, ada komunikasi yang terhambat. Struktur hierarki dapat menciptakan jarak antara pemimpin dan anggota tim, yang memungkinkan menghambat komunikasi yang efektif. Gaya kepemimpinan birokrasi paling tepat diterapkan dalam situasi dan konteks yang pertama, organisasi besar dan kompleks di lingkungan dengan struktur yang besar dan banyak departemen seperti kementerian pemerintah, perusahaan multinasional, atau lembaga publik. Kepemimpinan birokrasi membantu memastikan bahwa semua bagian berfungsi secara terorganisasi. Yang kedua, ada krisis atau situasi darurat dalam situasi di mana keputusan cepat dan terarah diperlukan, dan di mana prosedur yang telah ditetapkan dapat membantu mengarahkan tindakan. Kepemimpinan birokrasi dapat memberikan struktur yang diperlukan. Beberapa contoh kejadian atau situasi di mana gaya kepemimpinan birokrasi diterapkan yaitu di lembaga pemerintahan. Contoh, dalam proses penganggaran tahunan di kementerian, pemimpin menggunakan prosedur yang telah ditetapkan untuk menyusun anggaran tersebut. Setiap departemen harus mengikuti format dan langkah yang sama, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Yang kedua, institusi pendidikan. Contohnya, di universitas, gaya kepemimpinan birokrasi terlihat dalam pengelolaan kurikulum dan prosedur penerimaan mahasiswa baru. Semua fakultas harus mematuhi standar kurikulum yang telah ditetapkan dan prosedur administrasi untuk pendaftaran dan evaluasi mahasiswa. Contoh tokoh yang dikenal menggunakan gaya kepemimpinan ini yaitu Lee Kuan Yew atau Perdana Menteri Singapura pertama. Lee Kuan Yew dikenal sebagai penerapan gaya kepemimpinan birokrasi dalam mengelola pemerintahan Singapura. Ia fokus pada pengembangan struktur pemerintahan yang efisien dan transparan, serta menekankan pentingnya prosedur dan regulasi untuk mencapai kemajuan ekonomi sosialnya. Berikut adalah gambar Lee Kuan Yew. Oke, yang kedua ada kepemimpinan quiet leadership.
Pro-nya yaitu mendengarkan aktif. Pemimpin yang tenang cenderung lebih mendengarkan anggotanya, menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan dipahami. Pendekatan yang hati-hati memungkinkan pemimpin untuk mempertimbangkan semua aspek sebelum membuat keputusan, mengurangi risiko kesalahan. Kontranya itu kurangnya keterlihatan. Pemimpin yang tenang mungkin tidak selalu terlihat atau terdengar, yang dapat membantu mereka tampak kurang berpengaruh atau kurang terlibat. Kesulitan dalam mengambil keputusan cepat. Pendekatan yang reflektif dapat membuat pemimpin lambat dalam mengambil keputusan, yang bisa menjadi masalah dalam situasi yang membutuhkan respon cepat. Gaya kepemimpinan quick leadership dapat sangat efektif dalam berbagai situasi dan konteks, yaitu tim yang bekerja pada proyek inovatif atau produk baru. Pendekatan yang tenang dan reflektif mendorong anggota tim untuk berkontribusi dengan ide-ide mereka tanpa merasa tertekan, sehingga meningkatkan kreativitas mereka sendiri. Yang kedua, dalam konteks program pelatihan atau pengembangan untuk karyawan baru. Pemimpin yang mendengarkan dapat memberikan bimbingan yang lebih personal, membantu karyawan merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Beberapa contoh kejadian yaitu perusahaan mengalami krisis dan belum menstrukturkan tim untuk efisiensi. Pemimpin yang tenang mengadakan sesi diskusi untuk mendengarkan kekhawatiran karyawan mereka, memberikan mereka kesempatan untuk berbagi pandangan dan merasa didengar selama proses perubahan. Yang kedua, ada situasi dalam sebuah tim lintas fungsi bekerja pada proyek bersama, tetapi mengalami ketegangan di antara anggotanya. Pemimpin mendengarkan kekhawatiran dan konflik yang muncul, membantu anggota tim untuk menemukan solusi dan membangun kembali hubungan melalui komunikasi yang terbuka. Contoh tokoh yang sering menggunakan gaya kepemimpinan quick leadership ini yaitu Bill Gates, pendiri Microsoft dan philanthropist. Bill Gates dikenal sebagai pemimpin yang lebih suka mendengarkan dan mendorong diskusi yang mendalam. Gaya kepemimpinannya yang tenang dan reflektif membantu membentuk budaya inovasi di Microsoft. Berikut gambar tokohnya. Ke-13, ada gaya kepemimpinan task oriented. Yaitu pro dalam kepemimpinan task oriented ini yaitu memastikan bahwa tim tetap berfokus pada pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan, memberikan struktur dan arah yang jelas sehingga anggota tim memahami tugas dan ekspektasi mereka, memungkinkan mengambil keputusan yang tepat dan efisiensi. Kontra dari gaya kepemimpinan task oriented ini dapat mengabaikan aspek hubungan interpersonal dan kesejahteraan anggota tim, yang dapat menurunkan moral dan motivasi mereka. Pendekatan yang terlalu menekankan pada hasil dapat menciptakan tekanan berlebihan pada karyawan, yang bisa berujung pada stres. Gaya kepemimpinan task oriented ini paling tepat diterapkan dalam berbagai situasi yang memerlukan fokus pada penyelesaian tugas dan pencapaian hasil yang secara efisiensi. Yang pertama, proyek dan deadline ketat. Tim sedang mengerjakan proyek yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, seperti peluncuran produk baru. Pemimpinan menetapkan tugas dan yang jelas dan mengawasi kemajuan untuk memastikan semua orang bekerja menuju tenggat waktunya. Yang tokoh yang selalu dikenal menggunakan gaya kepemimpinan task oriented ini yaitu Jack Welch, yaitu mantan CEO General Electric. Welch terkenal karena fokusnya pada hasil pada produktivitas. Ia menerapkan sistem manajemen yang ketat, menekankan target yang jelas, dan memastikan bahwa semua karyawan bertanggung jawab terhadap pencapaian dan tujuannya. Berikut gambar tokohnya. Ke-14, ada gaya kepemimpinan people oriented. Pro-nya yaitu gaya kepemimpinan people oriented berfokus pada pengembangan hubungan interpersonal dan kesejahteraan anggota timnya. Pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan tim dapat meningkatkan moral dan motivasi karyawan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendorong komunikasi terbuka dan hubungan yang kuat antar anggota tim, yang dapat meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan. Kontranya itu terlalu banyak fokus pada hubungan dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pencapaian tugas dan tujuan yang jelas. Pemimpin yang terlalu peduli pada perasaan orang lain mungkin menghindari konflik yang perlu dihadapi sehingga masalah tidak terselesaikan. Situasi atau konteks gaya kepemimpinan ini diterapkan yaitu lingkungan kerja yang beragam. Konteksnya, tim terdiri dari individu dengan latar belakang budaya dan pengalaman yang berbeda. Pemimpin yang peduli dapat mengkomodasi perbedaan dan menciptakan lingkungan inklusif yang memperkuat kerjasama dan kreativitas. Contoh beberapa kejadian yaitu proyek tim yang menciptakan ketegangan. Tim sedang bekerja pada proyek besar dan menghadapi tekanan.
menyebabkan ketegangan di antara anggota tim. Pemimpin yang mengadakan pertemuan untuk mendengarkan kekhawatiran tim, memberikan dukungan emosional, dan mendorong kolaborasi untuk penyelesaian masalah tersebut. Ia juga merayakan pencapaian kecil untuk meningkatkan moral tersebut. Contoh tokoh yang terkenal menggunakan gaya kepemimpinan people oriented ini adalah Sheryl Sandberg, mantan CEO Facebook atau Meta. Sandberg adalah advokat untuk kepemimpinan yang empatik dan inklusif. Ia mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi di antara timnya, serta berfokus pada pengembangan individu. Berikut gambar tokohnya. Yang ke-15 ada gaya kepemimpinan adaptif. Pro-nya yaitu fleksibilitas. Pemimpin dapat menyelesaikan pendekatan mereka sesuai dengan situasi, kebutuhan tim, dan karakter individu anggota tim tersebut. Dengan mendengarkan dan merespon umpan balik dari anggota tim, pemimpin dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Kontranya, ketidakpastian. Fleksibilitas dapat menyebabkan ketidakpastian di antara anggota tim, terutama jika mereka lebih menyukai struktur dan kepastian. Sulit untuk mempertahankan konsistensi dan pengambilan keputusan yang bisa membingungkan anggota tim. Gaya kepemimpinan ini sangat bergantung pada situasi dan konteks tertentu, yaitu yang pertama lingkungan yang cepat berubah. Perusahaan teknologi yang harus beradaptasi dengan inovasi dan tren pasar yang cepat. Pemimpin perlu mengubah strategi dan pendekatan manajerial untuk tetap relevan. Proyek inovatif, tim mengembangkan produk baru yang memerlukan eksperimen dan kreativitas. Pemimpin harus fleksibel dalam pendekatan untuk mendorong ide-ide dan mengatasi kegagalan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh kejadian atau situasi di mana gaya kepemimpinan adaptif ini diterapkan, yaitu yang pertama perusahaan teknologi selama pandemi. Banyak perusahaan teknologi harus beralih ke kerja jarak jauh secara mendadak akibat pandemi COVID-19. Pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan adaptif dengan menyesuaikan kebijakan kerja, menyediakan alat komunikasi yang efektif, dan mendukung kesehatan mental karyawan untuk memastikan produktivitas tetap terjaga. Contoh tokoh yang menggunakan gaya kepemimpinan ini adalah Satya Nadella atau CEO Microsoft. Satya Nadella mengambil alih Microsoft pada tahun 2014 dan menerapkan gaya kepemimpinan adaptif dengan mengubah budaya perusahaan. Ia mendorong kolaborasi inovasi dan pembelajaran berkelanjutan, serta berfokus pada cloud computing dan teknologi AI. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.